Hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, tibalah kami pada acara inti, yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Ustaz Bapak Muhammad Husni SPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para bapak kali ibu sadayana, sama-sama kita mengumandangkan kalimah hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat hadir di Masjid An-Nur ini untuk memperingati Isra Mi'raj Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu bisa hadir meskipun suasana minyak menuju marahal bari langka. Bapak-bapak oge tiasa hadir sanaos Persib menuju main. Bagus, dugi ka setengah main ngaos nanya. Main kabagian setengah main uka dua. Dari rumus nama segala rupa lamun bentrok jeung Persib, eureun heula nu sejena Persib heula. Ieu mah direncanakeunana tos jauh-jauh hari abdi rek mundur deui izin ku pangarsapa adi sareng PDKM. Supaya clear doanana kebagian main kene setengah jam. Pak RT moal moalila. Setengah main 45 menit beres ngaosna. Da moal husu di lila-lila oge ngajina. Naon sababna deket versi raja sabaraha. Batak ku ABG dina HP aya ieu sekona 00 gini acan main. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan David da Silva tiasa ngagoekeun deui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak kali ibu sadayana eta mah ceuk heureuna urang sami-sami muji ka Allah Rabbul Alamin. Kita semua bisa dihadirkan di tempat ini untuk sama-sama memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak wajah-wajah asing ya para bapak jeung ibu-ibu. Ibu-ibu utamina geninganan seueur nu gareulis di Bumi Harapan teh Pak. Nu geulis kene aya, nu pernah geulis oge aya. Tapi seseueurna ieu mah nu pernah geulis. Oke, bapak-bapak oge geuning alhamdulillah. Abdi na Rasulullah ka ibu-ibu naon sababna pas tadi murang kali seueur anu kamera ari ayeuna bet malalunur deui. Teu lucu Bu. Tadi mah manipinu dia teh hari ayeuna mah ngirangan malalunur deui. Memang ningali murang kali mah da lucu. Ibu gaduh caroge botak. Ayah lucu tuh Bu. Aduh mana lucunya.
mani herang komo lamun kapoe dina naon dina panon poe mani hoyong moles kacipta lamun dikosrekeun ku ciparek api sigana mah naon urung lucu teu asa kirang patos lucu ningali murang kali botak lucu ningali bapak-bapak gendut siga abdi lucu teu Bu henteu nage tarik 15 menit ngajina lah beda rada ngewa ieu mah bapak-bapak gendut lucu teu henteu kaginya henteu murang kali gendut lucu komo bari kikian mah ya lalu tadi kumaha laguna teh bismillah tawassalna kan gitu lucu kemana nyobaan ibu-ibu gitu Ustaz cobaan ibu-ibu engke siga gitu bakal waniun atau nabi moal ibu-ibu nyobaan dibuka maskerna kan bae ompong oge sugana lucu murang kali tadi kan lucu sama-sama urang turutan lah murang kali tadi sholawatan ibu rarepe terkesima mendengarkan sholawatna ayeuna urang sambil sholawat lagunya Allahumma barik lana apalnya yuk sami-sami aya musikan teu wah geus ayanya musrik aya musrikna tah aya urang sami-sami sholawatan Allahumma barik lana hiji dua tilu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana bapak-bapak heula hiji dua tilu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna maqasidana ibu-ibu sing tarik Bu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat mimba salam urang sami-sami haturkeun kepada kalam muktasna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat tabi'in, atba'i tabi'in, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustaz, para santri, tumugi-dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakah Fatihah urang kintunkeun heula khusus kangge kulawargi urang datangi urang saudara urang anu nuju teu daramang sing ngalidamangkeun ku Allah Rabbul alamin. Nuju usum teu damang nya?
nuju Sundai, nuju Sunu Parilek, nu Baratuk, nu flu jeung sagala rupina. Ngadoakeun Allah, mudah-mudahan sing ari damalkeun dicerak di panyebatan digentosan ku kasehatan sabihara sabihari nadi. Urang samudayana nu masih kene sehat, ngadeus taqarrub Allah mudah-mudahan yang sehat salamina. Oke orang sadana sintiasa ngamanfaatkeun kasehatan ieu kangge taqarrub ka Allah Rabbul Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabar baik Persib 1-0 aya di dieu update. Para bapak kali ibu sadayana Rajaban teh da unggal tahun kamari aya Rajaban, tahun ayeuna aya Rajaban. Kapan ieu eukeun? Aya tahun enjing pada Rajaban deui. Insyaallah mun umuran kene aya teu nu Rajaban kamari aya kene ayeuna tuntas teh aya. Saha? Tanggung jawab nyebut aya. Aya teu. Rajaban tahun kamari aya kene, Rajaban tahun ayeuna tos teu aya. Batur lah apa namanya, batur. Bapak ke ayeuna tantang tu Rajaban tahun isuk komode tahun pageto bakal Rajaban kene atanapi moal saya tuh yakin. Duka tos ngantunkeun duka kumaha. Biasana dina Rajaban sok dibahas naon? Moal jauh masalah sholat we. Abdi ngabahas sholat di pajunan bapak-bapak. Isi nanti ketinggali atau tingali cahayaan caraan sadayana ahli surga sadayana. Ibu-ibu ketinggali cahayaan glow up glowing ketinggali meniburi cak burinom betul biasa nge lipstick ya nama di lipstikan. Ibu lamun di bumi wayaknya sok di lipstick hari ayeuna nah make di lipstick sing pantas alasanane ngareah-reah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meh jadi ibadah. Alhamdulillah. Ngabahas salat moal sakal deui isin ngabahas salat. Urang ngabahas anu sanes. Bahasanana urang kawitan tina surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anu terang tiasa sasarangan. Subhanalladzi bi'abdihi minal masjidil harami masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Katalah kan haikal Al-Isra ayat 1. Subhana maha suci. Setiap kalimat anu dikawitan ku kalimat subhana pasti ujungna teh sesuatu yang membuat kita takjub. Mun ceuk urang-urang mah subhana itu amboengnya. Amboeng patete bisa ngaraikeun haji unang. Ban eta geus mejana naon sababna saumur-umur tara ngelehkeun haji unang patete. Lamun sakali-kali ngelehkeun disebutna amboeng. Dah gitu. Amboe ningali bapak-bapak itu ngararedul ka masjid. Naon sababna? Aneh bapak-bapak atur dulu ka masjid. Naon sababna? Rajin. Amboe itu ibu-ibu mani ngabri ka masjid. Jarang. Naon sababna? Aneh. Naon sababna? Jarang. Subhana itu sesuatu yang membuat kita takjub. Subhanalladzi asra bi'abdihi, telah memperjalankan abdina. Siapa itu abdi? Hamba. Siapa itu hamba? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit, di langit
Pokokna mah kan itu deui Sidratil Muntaha Rafraf Mustafa jeung sagala rupina. Para bapak dan ibu sekalian, tentang kalimat abdu artinya itu hamba. Ibu hamba Allah, bapak hamba Allah. Biasanya ibu mendengar kalimat hamba Allah di mana? Dina amplop. Hamba ditulisan di nyate hamba Allah blok CC5 nomor genep. Eta mah lain hamba Allah, ceng. Ongko hamba Allah tapi disebutkan kalimatna, alamatna hamba Allah blok PB5 nomor hiji. Eta mah lain hamba Allah. Hamba Allah itu biasanya diungkapkan ditulis dina atanapi dina alasan ditulis hamba Allah naon? Pertama menutupi isin bilih katingali ku batur bisiria. Nu kadua isin amplopna tadi. Makanya hamba Allah ada dua alternatif kalau ibu sumbangannya kecil. Yang pertama tulisan hamba, yang kedua tong ditulisan amina. Bahaya tulisan Husni 25.000 lamun hajat 25.000 deui. Apalagi kalau misalkan ada budaya, misalkan apa undangan dikasih 25.000 nanti dibalikin lagi 25.000. Sehingga di lemur abdi. Di kampung saya itu kalau ada orang ngasih 50.000 nanti pas dia ajak kasihnya biasa yang nyumput di kamar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ih, matur lumayan. Langsung lebet ka naon namina teh? Canolinya ditulis ibu anu 25.000. Pipiti lagi beda, nogna sapotong, plak, kan gitu. Daging lagi beda, jang nate ditentet, kan gitu. Beda jeung 100.000. Anu riweuh lamun misalkan 100.000 jang-jangna ditentet, kan riweuh sakampung diomongkeun tah. Kusaha ku ibu-ibu di lemur abdi di dieu mah tara 25.000. Makanya hamba Allah itu biasanya ditulis pertama amplopna leutik. Nu kadua memang supaya terhindar dari riya. Cuman masalahnya kita menggunakan kalimat hamba Allah boleh atau tidak? Boleh, cuman harus pede. Ada serangkaian prasyarat, ada serangkaian kriteria, ada serangkaian prosedur, ada serangkaian indikator supaya bapak atau ibu layak disebut hamba Allah. Kita buka di surah Al-Furqan ayat 63. Ibu yang pegang HP boleh lihat Al-Furqan ayat 63. Di sana dijelaskan beberapa kriteria hamba Allah. Yang pertama saya sebutkan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah itu. Jadi nanti kalau ibu kriteria ini sudah masuk boleh di amplopnya ditulis. Kalau belum agak malu lah, agak malu. Yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di muka bumi itu hauna. Handap asor DP tidak perlu rasa sombong. Bu, jawab bu. Ibu sok takbiratul ihram. Coba takbiratul ihram Mam. Tujuh kieu akan pakai kieu berenang. Allah. Asal kieu Bu. Yang dihadapkan telapak tangan atau punggung tangan? Telapak tangan kan? Oke. Dua-duanya atau salah satunya aja? Dua-duanya. Coba dilihat di telapak tangannya. Ada apa di sana? Ada garis? Garisnya ke belah mana? Berarti jodohnya ke belah dinya. Bawalah kan dia garisnya bawa bakal kali itu jodohnya, kan gitu. Ada angka Bu? Ada angka? Ayah huruf, angka, atau kupon umroh? Ada angka? Ada. Angka berapa itu? Ya? 9. 81 ya? 81 sama 18. Ayat nu beda tuh. Gak ada bisi beda. 81
tulisan Arab. Yusiliur ada 8 hiji. Tulisannya tulisan Arab. 81 dan ada. Coba Bang jumlahkan 81 dan 18 berapa? 90. 99 itu biasanya identik dengan jumlah apa? Asmaul. Jadi saat ibu takbir Allahu Akbar, menghadapkan telapak tangan ini kepada siapa? Kepada sang pemilik Asmaul Husna. Siapakah beliau? Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allah yang Maha. Ibu kalau posisi gini, Bu, posisi gini, biasanya posisi apa? Posisi menentang atau posisi berserah diri? Posisi berserah diri. Ibu pada ditembak ku polisi, posisinya kan gini ya. Nah, ini posisi berserah diri. Posisi memposisikan diri kita benar-benar di bawah. Kalau kita posisinya benar-benar di bawah, yang di atas kira-kira siapa? Allah Rabbul Alamin. Kalau selepas Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sebiji sawi saja, setitik saja ada noda kesombongan di dalam jiwa, maka dapat dipastikan sholatnya itu tidak berpengaruh pada pembentukan karakter bapak atau ibu. Sombong kunar, sombong ku harta bisa jadi. Sombong kunar, sombong ku jabatan bisa jadi. Sombong kunar, sombong ku ilmu bisa jadi. Sombong kunar, sombong ku amal juga bisa jadi. Paham, Bu? Paham. Para bapak dan ibu sekalian, saya itu seorang pendidik. Ayeuna kan musim online, daring. Ada orang yang membelokkan kalimat daring ini menjadi dating. Terutama ibu-ibu, dari bapak-bapak mah hari-hari. Namun sebabnya ngajar kan ibu-ibu dengan alasan mencari nafkah kan gitunya. Berangkat pagi pulang sore atuh geus we didik mah ku emak, ku ibu, ku bunda, ku ayah. Ayah kan berangkat mencari nafkah, mencari rezeki. Anu darah tingginya saha? Ibu-ibu. Guru kira-kira darah tinggi itu? Saya mah santai. Justru lebih bisa pulang lebih nyaman ka Garut. Naon sababna absen bisa di mana saja. Anu liurna saha? Ibu-ibu. Bisa nggak mengajar lewat YouTube? Bisa. Bisa nggak mengajar lewat Google? Bisa. Mengajar itu bisa dilakukan dengan apapun. Yang susah itu mendidik. Dan saya sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian, atmosfer zaman sekarang itu yang paling susah itu mendidik anak, bahkan untuk sekedar rengkuh. Tahu rengkuh? Kira rengkuh. Nah, untuk sekedar rengkuh bertemu dengan orang tua, untuk sekedar rengkuh bertemu dengan guru, itu susahnya minta ampun. Ibu sok sasalaman jeung urang kali lamun misalkan witi sakola atau berangkat ke sekolah. Sasalamana saya tanya, pakai apa? Pakai tangan pasti, tidak sampean mah lain sasalaman atau masih ditanya. Sasalaman kan, anak itu nyium pakai apa rata-rata? Pakai kening. Pertanyaan anak, ibu saya gitu, siap gak kalau misalkan dicium sama suami pakai tarang? Ayah datang di dapur beletak gitu ya. Pas baru berangkat diteguhkan ini beletak, bisa Bu? Enggak bisa. Ada juga anak yang pakai hidung. Saya rasa bapak tanya ke bapak-bapak kalau misalkan gaduh program menambah anak atau menambah cucu, dicium pakai hidung enak tuh. Saya merasa kalah getek atau dicium pakai hidung. Atau pakai pipi, yang dalam tradisi kita itu disebut dengan cipika. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Boleh enggak? Untuk sejabat saya rasa boleh. Saya dengan bapak, saya dengan bapak, itu ibu maulah. Bahaya dengan ibu-ibu kecil-kecil ya. Kita sampaikan ke anak-anak. Ustaz, Pak Guru, sami dengan abg suka dugikan kamu barangkali. Ibu ke anak ibu, ibu ke murid ibu kalau punya. Kita sampaikan bahwa kembalikan definisi mencium tangan itu sebagaimana definisi asalnya. Mencium itu pakai bibir. Yang dicium mana?
Biasanya biasanya punggung. Iya. Assalamualaikum. Sing dia sing antel. Tamahan atuh ibu mencium tarangna. Murang kali dicium. Ku bapak dicium. Mengpa ngalit kene. Apalagi usia tadi kayak SD ya, SD, TK. Suatu saat nanti Bu, akan tiba saatnya anak ibu itu mau dicium ke ibu. Datang ke mall, dicium, ya, atau mengantarkan anak ke sekolah, biasanya kan dicium di rumah. Kalau menurut ahli psikologi pendidikan, manfaatkan momen itu, karena suatu saat nanti jangankan SMA lah, SMP boro-boro dicium, diantarkan ke soream. Kemudian tos SMA, tos kuliah, tos gede diciuman ke ibu. Saya minggu kemarin Bu Pak menjadi MC di sebuah acara pernikahan. Saya tanya ke, biasanya MC kan sepaket sarung sungkemnya. Kalau di sini kan beda-beda, timnya beda-beda kan. Kalau di sana biasanya sepaket dengan sungkem. Saya tanya ke bapaknya, Mang Ded, namanya Mang Ded. Sungkem mau langsung masuk muncul Cipanos, arera, ujung barudak. Kan gitu jawaban Anda. Maka kalau ibu atau bapak punya anak, punya cucu masih usia SD dan sebagainya, manfaatkan itu. Jangan sampai nggak dicium, nggak dibelai. Namun sebabnya suatu saat nanti akan tiba saatnya mereka mau dicium oleh ibunya sendiri. Ajarkan ke mereka bahwa yang dicium saat mencium tangan itu adalah bahwa mencium tangan itu menggunakan bibir, menggunakan mulut. Seperti ibu nanti kalau misalkan ditakdirkan ibadah haji atau umroh, saat mencium hajar aswad, diciumnya itu yang memang pakai ini. Dicium. Gitu. Sebagian ulama, sebagian habaib menyatakan bahwa ini harus disampaikan juga tugas kita nih sebagai seorang pendidik. Bahwa ini kan tadi yang aktifnya ini, yang menciumnya. Lantas mana yang harus dicium? Ya, mana yang harus dicium? Saya pernah menjelaskan dari seorang habaib. Saya tanya ke ibu atau ke bapak. Bapak atau ibu lah ibu, saat dulu mencucikan baju anak, pakai telapak tangan atau punggung tangan? Telapak. Bapak mencari nafkah kebanyakan pakai telapak tangan atau punggung tangan? Pak Tete nyuguhan kai kuyuk bisa moal? Bisa. Telapak tangan yang berfungsi. Ada seorang dokter menggunakan penyuntik pakai punggung tangan, gak bisa, tetap harus pakai telapak tangan. Maka versi para ulama, kalau dinilai keberkahannya antara punggung dan telapak tangan, itu lebih banyak nilai kebarokahan telapak tangan. Kalau saya cium tangan ke guru saya, kieu Pak. Iya naon? Ini apa ini? Ya masker, ini masker bener. Pinter kadang-kadang ya. Ini masker. Kalau ini punggung tangan, ini telapak tangan, biasanya ini santri salafi biasanya. Santri salafi itu santri yang ya di lembur-lembur lah, santri pesantren yang sederhana. Biasanya gini. Gitu. Dibalik. Kenapa? Ajengan kiai itu menulis menggunakan telapak tangan. Jadi saya itu lebih banyak dididik menggunakan telapak daripada menggunakan punggung. Sesekali mungkin punggung tangan digunakan ke ngepret, plak, mungkin. Tapi selain itu nggak pernah saya dididik menggunakan punggung tangan. Makanya bahkan sebagian ada yang bilang bukan hanya mencium, tapi dihisap. Ini khusus ke guru lah ya, atau ke orang tua. Jangan ke sesama mau dihisap. Lebih kabase, jangan. Ini ke guru atau ke orang tua. Ini lebih oke kayaknya. Wah, lamun santri musola anu sigah gitu. Asli nah. Luar biasa. Cuman Pak, susah itu. Saya bilang susah. Salah satu caranya gimana? Supaya bisa ya. Saya berbagi pengalaman aja Pak ya. Saya ngajar di Arifki dulu. Anak-anak kecil lah, mulai dari SD kelas 1 sampai SD kelas 6 kan. Anak yang masih unyu-unyu, yang kalau ada yang lucu saya
cubit pipinya. Ayeuna abi ngajar di SMA ningali budak anu unyu-unyu hoyong cubit pipina gawe nya. Yang bisi dilaporkeun pelecehan seksual guru agama di SMA satu Majalaya sok isi pangaosan nyigitan pipi barudak SMA kelas 2 nu keur mejuna ka lunecrot. Barudak SMA kan hareurah kene di kieu teh nya moal aya pelecehan dan dicibit unggul dicibit gitu. Saya ngajar di anak-anak. Susah Pak untuk mendidik anak supaya bisa mencium tangan dengan benar, itu susah. Sampai tiba saatnya saya memberikan apresiasi kepada putra sulung Ustadz Haji Cici, Pak Haji Cici. Beliau itu mondok pesantren di Al-Futuhat Garut. Kemudian suatu saat santri-santri Arifki itu diajak main ke sana supaya tahu tata cara santri nyium tangan ke ajengan anak. Cobaan bapak atau ibu main ke Arifki, tata cara salamnya sudah luar biasa. Cobalah main ke sana. Salamnya itu sudah bukan lagi ini lagi, tapi sudah dia. Sudah rengkuh benar-benar salamnya itu dengan perasaan. Saya enggak tengagu-ngagukan Arifki, enggak, cuma faktanya demikian. Jadi suatu saat nanti mudah-mudahan nih ada santri Musola Anur yang bisa mondok pesantren ke pesantren yang lebih khos, yang lebih takhusus, yang lebih salafi, yang bisa memperkenalkan adab-adab itu. Karena kadang-kadang susah memperkenalkan adab-adab itu susah. Pertama itu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibu tong muluk-muluk pulang dari Isra Mi'raj bisa menyampaikan materi ini ke anak kita sendiri, ke anak didik kita sendiri, itu sudah luar biasa. Tata cara mencium tangan yang baik dan benar. Yang kedua, itu versi pertama ya, tidak dihinggapi rasa sombong hatinya. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika didebat oleh orang bodoh, hamba Allah itu hanya cukup mengungkapkan kalimat ini, salama, geus bae. Saya dulu pernah mendengarkan di Instagram sebuah kisah luar biasa. Ini kisah fable ya, maksudnya cerita hewan. Keledai debat jeung harimau tentang warna rumput. Keledai debat jeung harimau tentang warna rumput. Kata keledai, rumput itu warnanya biru. Kata harimau, rumput itu warnanya hijau. Yang benar kira-kira yang mana? Hijau atau biru? Hijau. Keledai pengkuh dengan pendiriannya bahwa rumput itu warnanya biru. Harimau juga bersikukuh dengan pendiriannya bahwa rumput itu warnanya hijau. Karena dua orang ini, dua hewan ini bersikukuh dua-duanya, kemudian mendatangi singa, sang raja hutan, untuk memberikan keputusan apakah sejujurnya warna rumput itu. Datang ke singa, cek singa, gimana ini ceritanya? Ini sang raja, kata keledai, rumput itu warnanya biru, tapi kan memang warna rumput itu hijau. Kata singa, luar biasa, udah, rumput itu warnanya biru. Rumput itu warnanya biru. Harimau kaget, wah, ini raja memutuskan keputusan yang salah ini. Kemudian si keledai, keledai. Kemudian si keledai itu bereuforia. Kan cek aing oge naon, rumputnya biru. Wah, keledai sombong. Kemudian setelah si keledai pulang dan bereuforia, harimau menemui sang raja singa. Sang raja, kenapa kok kamu memutuskan sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan fakta? Rumput itu memang warnanya hijau kan? Iya, rumput itu warnanya hijau. Lantas tadi kenapa engkau bilang bahwa rumput itu warnanya biru? Genbai, berdebat dengan orang bodoh itu hanya akan menghamburkan waktu saja. Gitu. Iya bu, lamun ibu ditanya di pasien artos ku caroge, di pasien artos saanu. Kemudian caroge itu kan kadang-kadang nanya beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian nanya, iya artos kemana atau saya sakit itu. So ditanya gitu tarabu. Ibu mah tosyur artosna, tapi mungkin bagi pengantin baru diberi sekian ratus ribu atau diberi sekian juta. Kemudian beberapa saat tanya lagi, ditanya kan,
Ditanya, ini uang kemana? Karek G saminggu, karek G 2 minggu terus habis. Jawaban yang paling simpel kumaha? Cobaan atau balanya kenyaliran. Wah, dan sebagainya kan. Daripada berdebat, ini bapak-bapak meskipun pandai mencari uang tentang harga pasar itu bodoh luar biasa. Nggak tahu, kita ini nggak tahu harga cabai sawaraha, harga tomat berapa, harga kentang berapa, harga skincare itu berapa, harga MS Glow itu berapa, nggak tahu. Makanya supaya tahu kalau didebat oleh orang-orang bodoh ini, bodoh dalam hal harga-harga pasar, ya silahkan disuruh belanja aja sendiri. Kenapa? Kalau didebat ya nggak habis-habis. Di debat itu ya nggak habis-habis. Paham? Termasuk ini Pak, kemarin beberapa waktu lalu energi kita sempat dikuras habis untuk menanggapi keputusan Menteri Agama tentang toa, tentang azan. Naon Cang? Oh, ngambil baju. Tentang toa. Ini suaranya keluar nggak Pak? Berarti ini sudah menjawantahkan instruksi Kementerian Agama. Karena untuk acara-acara ini nggak boleh terlalu dini. Subuh ayam sok tarhiman jam 3:30. Berarti itu sudah mewujudkan instruksi Kementerian Agama. Atau memang jangan harudang jam segitu banyak 3:30. Energi kita dihabiskan untuk menanggapi kasus itu, untuk menanggapi keputusan itu. Cuman sayangnya, saya nggak tahu. Yang ditunggu-tunggu ternyata datang. Neng. Alhamdulillah. Saya ulang. Saya nanya ke Ibu, aturan Kementerian Agama sudah dibaca dengan utuh atau belum? Belum ya. Ibu tahunya dari mana? Dari media. Bapak sudah baca peraturan Menteri Agamanya seperti apa? Belum. Baru tahu dari meme, dari sebaran-sebaran WA dan lain sebagainya. Meren. Kalau saya jadi Menteri Agama, debat jeng itu maca. Nah ini Menteri Agama itu mungkin mengamalkan ayat ini. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Mereka itu debatnya itu cuma debat mesin aja, enggak membaca detailnya seperti apa. Coba di sini ada nggak yang sudah membaca secara detail? Termasuk saya sendiri mungkin enggak membaca secara detail. Cuman alhamdulillahnya Pak, Indonesia itu nggak bakal kehabisan orang lucu. Kondisi apapun orang lucu selalu ada. Seketika setelah Kementerian Agama, terutama setelah memberikan konfirmasi yang dalam tanda petik ya, sebagian menafsirkan menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Itu kesimpulan Bapak Ibu sekalian ya. Ada di TikTok itu kayak gini. Seorang bapak-bapak agak gundul dengan wajah lurus bilang gini, mungkin bahas kumanya, ini biasa bahas wajah lurus lah kumaha. Kudu kesaha atau cocok nanti dia nya. Pokoknya malah paling pantas begini bahasanya. Mungkin orang yang menyamakan azan dengan gonggongan anjing saat lahir tidak diazani, tapi digonggongin. Kan gitu kan? Ini luar biasa ya kan? Mungkin orang yang menyamakan azan dengan gonggongan anjing saat lahir itu tidak diazani, tapi digonggong. Gak akan kehabisan orang lucu Pak Indonesia itu. Gak bakal. So, setiap kejadian apapun selalu ada tanggapan atau komentar-komentar lucu. Maka bahagialah tinggal di Indonesia dengan sejuta ceritanya, dengan sejuta kelucuannya. Yang lain yang ingin saya sampaikan terkait dengan peraturan kemarin, saya itu bukan bagian dari Kementerian Agama Pak ya. Saya bukan bagian. Cuman agak mengerikan juga. Kalau Bapak dan Ibu lucu-lucuan menanggapi komentar di WA, di Facebook dan lain sebagainya, wajar, silahkan. Cuman ada sesuatu yang membuat saya miris.
Gini, di grup WA MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI Kabupaten Bandung, ada seorang guru PAI. Ada seorang guru PAI nge-share sebuah foto. Fotonya itu gini, foto Gus Yakut, Menteri Agama. Kemudian di atasnya gini, kalau nggak salah ini ya, mohon maaf kalau salah tekstualnya, tapi intinya gini, seorang pendeta Nasrani yang diangkat menjadi Menteri Agama. Sudah ada fitnah semacam itu. Saya sampaikan, misi ibu juga terlanjur menyampaikan atau men-share informasi itu. Saya sampaikan, saat saya menuduh orang lain kafir, si Aqua misalkan, Aqua kamu itu kafir, maka saat tuduhan itu muncul, antara saya dan Aqua pasti ada salah satu yang menjadi kafir. Kalau si Aqua ini benar-benar kafir, dia yang kafir. Cuman kalau si Aqua ini ternyata muslim, maka yang kafir adalah saya. Hati-hati dengan informasi-informasi demikian. Saya ingin sampaikan ini di momen Isra Mi'raj Rasulullah SAW, momen sukacita, momen perdamaian, momen kasih sayang antara kita semua. Para bapak dan ibu sekalian, ini metodenya kajian ya. Jadi kita lihat di ayat berikutnya. Ini masih banyak. Cuman bapak nanti kalau ingin menambah hazanah doa, bisa dilihat dari lanjutan ayat ini. Al-Furqan ayat 65. Al-Furqan ayat 65. Nanti dicek Al-Furqan ayat 65. Kalau bisa doa ini dihafal. Kenapa dihafal? Karena penting. Kenapa penting? Karena maknanya penting. Sepenting apa? Sepenting makna dari doa ini. Doanya seperti ini. Rabbana shrif anna azab jahannam. Tuturkan Bu, Pak. Rabbana isrif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkanlah dari kami siksa api neraka dan seterusnya. Ya udah, nanti cek aja. Nanti cek aja. Ibu bisa menghafal doa ini, berarti Isra Mi'raj ibu sukses. Bapak bisa menghafal doa ini, berarti Isra Mi'raj bapak sukses. Kenapa saya bilang sukses? Ada ilmu yang diraih, ada ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah sampaikan di pengajian ibu-ibu, kalau bapak-bapak enggak, karena kita bertemu itu sudah mungkin 5 tahun terakhir kan? Saya nggak ketemu dengan bapak-bapak udah agak lumayan lama. Namun dengan ibu-ibu sudah 3 minggu terakhir saya nggak ketemu, karena memang ada beberapa keperluan. Jam bapak-bapak saya sudah lama nggak ketemu. Gini Pak, iblis itu, setan itu berusaha untuk membelokkan hati manusia sejak lahir. Sampai kapan? Sampai orang yang bersangkutan menghembuskan nafas terakhir. Jadi kalau ibu masih ada nafas, setan itu akan tetap mengganggu. Kalau bapak masih memiliki nafas, setan itu akan terus mengganggu. Sampai tiba akhirnya bapak mengalami sakaratul maut, ibu mengalami sakaratul maut. Dalam kitab Al-Qurtubi ini mengerikan Pak. Ini mengerikan memang. Tapi sebelum cerita mengerikan ini saya sampaikan, ya aku asing bergihalakan dia. Sampai lagi kalau adalah ayah gini kosong. Ya.
Versi 2 hiji bagus. Atas gini, ini mungkin bahasa terakhir. Saat ibu atau bapak sakaratul maut, ini mengerikan, Pak. Dalam kondisi apapun sakaratul maut kita jalani, akan ada 2 setan yang menghampiri ibu, menghampiri bapak, menghampiri semua orang saat sakaratul maut. Ini saya sampaikan karena memang banyak ibu-ibu yang gak hadir pada waktu itu. Setan pertama setan pertama duduk di sebelah kanan kita. Setan kedua duduk di sebelah kiri kita. Ini berlaku bagi semua orang. Setan pertama yang duduk di sebelah kanan, wajahnya itu meles sama persis dengan ayah kita semua. Kalau bapak saya namanya Suryana, maka setan yang satu ini yang di sebelah kanan bakal persis dengan Bapak Abdi. Kemudian setan yang di sebelah kiri, duduk di sebelah kiri, itu akan sama persis dengan ibu kita. Sama persis. Ini menggoda, dua-duanya menggoda. Sang ayah, dalam tanda petik, sang ayah si setan ini mengajak kita untuk mengikuti agamanya. Agama apa? Agama Nasrani. Si ibu, si setan yang mirip ibu kita, ini akan menghampiri kita dengan wajahnya, kemudian mengajak kita untuk masuk agama dia. Agama apa? Agama Yahudi. Sambil sebelumnya disentuh dulu secara psikologis. Jauh anaki, dia hidup sekedar pribadi ngantunkan alam dunia. Emaknya kehidup, bapaknya kehidup, sok tuturkan emak. Kita itu kan secara psikologis akan apa? Akan tertarik. Saat kondisi demikian, Pak, kita sudah tak bisa lagi mengucapkan kalimat apapun. Sebagian ulama bilang, jangankan mengungkapkan kalimat la ilaha illallah, nyebutkan kieu unggul ya. Aduh, itu udah gak bisa. Apalagi saat sakit udah gak bisa. Geningan tasok ayah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu bukan kekuatan dia, itu kekuatan Allah. Itu kekuatan hidayah. Saya percaya dengan penjelasan ini, Pak, karena beberapa hari sebelum saya menikah tahun 2019 silam, Purwa kan bapak-bapak mengisi waktu luang dari zuhur ke asar atau dari asar ke maghrib, cukup dengan nonton TV mungkin ya, cukup dengan ngoprek HP. Kalau tua saya enggak. Ke kebon, ke sawah, macul. Ti asar menjelang maghrib, macul rugi ke jam 5. Tos beres macul, tenyarak cai naik karena tangkal kalapa. Hoyong naon? Hoyong udah began kan? Naik karena tangkal kalapa. Di lemur abdi tangkal kalapa eta baru angker. Posisinya itu di tempat angker, di pinggir sungai, dan sungainya itu terkenal angker. Saat dia naik, aman, naik masih kena aman. Di luhur di soedan, mata bener sekolot, ulah sok tuak naik, salamangsa atau napi sarutna gitu. Itu jam 5 sampai hampir setengah 6 lah. Singkat cerita, Purwa lagrang. Untungna caina sungainya masih aya cai'a, lamun teu aya cai'a mungkin langsung mana batu. Tapi ngaranna lagrang sanaosna cainya nyeri. Sampai kondisi Purwa lamun diibaratkeunnya si kulit ieu nanti atau si dompet bisa dibuka. Jadi si tulang itu kan tinggal di tengkoraknya itu tinggal dibuka gitu kan. Teringat kan? Ya teringat dengan lagrang kan. Tina tangkal kalapa lagrang walungan, disanggap paku walungan. Setelah sehat, abdi ngalayan ke bumina ngobrol, wah kumaha bisa kieu. Diceritakan sejak awal sampai posisi itu. Nih cenah dina waktu harita Uyut Ruhanta, Uyut Suhatma, Aki Ruhanta, emaknya dararatan. Orang yang telah meninggal itu dararatan. Jadi dia yang dia rasakan itu tidak sedang ada di sungai,
tapi sedang ada di pangkuan makna nini abdi gitu. Ternyata meskipun sekarang tua masih ayah, jangankan di sakaratul maut, di kondisi demikian saja yang tidak ada tai kukuna, tesa tai kuku-kuku acan dibandingkan sakaratul maut, ririwa daya. Makanya para bapak dan ibu sekalian, kalau nggak percaya silahkan mati duluan, kemudian nanti laporan, benar ke cerita Abdi Nuhir. Ini ada di kitab Al-Qurtubi, Bang. Jadi di sebelah kanan itu akan ada setan, di sebelah kiri juga akan ada setan, mengganggu kita untuk mengikuti agama mereka. Kemudian kalau kita dikehendaki baik, kita akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita dikehendaki baik, akan ada semacam rahmat yang dibawa oleh malaikat Jibril. Datang ke malaikat Jibril datang. Makanya gitu. Ada dulu yang nanya ke saya di anak-anak kelas SMA kelas 2, nanya lagi, "Pak, malaikat Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu. Lantas setelah Rasulullah Muhammad sudah tidak ada lagi wahyu yang akan disampaikan kepada nabi, malaikat Jibril tugasnya apa? Pensiun dini apa gimana? Gak ada ceritanya pensiun dini. Malaikat Jibril itu salah satu tugasnya adalah menghampiri orang yang ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya saat orang itu sedang bimbang mengikuti ayahnya, ibunya atau tidak sama sekali, datang malaikat Jibril. Kalau kita didatangi malaikat Jibril, kita akan tersenyum dan kita akan meninggal dalam keadaan itu, dalam keadaan tersenyum. Jadi kalau misalkan ada tetangga kita, saudara kita meninggal dalam keadaan tersenyum, salah satu alasannya adalah karena sosok yang dia lihat terakhir kali adalah sosok malaikat Jibril alaihi salam. Hoyong segala gitu. Hoyong. Doana iya baca. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana ghurama. Paham? Insyaallah. Para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah. Itu barangkali yang bisa kita pelajari. Terakhir, karena memang momen Isra Miraj itu agak kurang sempurna juga kalau misalkan tidak membahas tentang sholat, saya ingin menyampaikan kepada bapak dan ibu sekalian tentang beberapa kesalahan dalam sholat. Ini sangat-sangat sering saya sampaikan. Pertama, dalam tata cara memakai peci. Sholat itu boleh nggak pakai peci? Boleh. Cuman peci ini pak, peci ini ya, selain menjadi aset, bukan aksesoris sih, selain menjadi perlengkapan sholat, juga kadang-kadang ini bu ya, kadang-kadang menjadi standar penilaian kepada orang lain. Apakah orang lain itu fasek itu apa ya? Fasek itu segala dipaju. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. STMJ, oke. Ini kadang-kadang menjadi standar pak. Dalam dunia pesantren atau berdasarkan guru saya, kalau nggak salah Ustadz Aang pun dulu pernah menyampaikan kalimat ini, terutama terkait dengan saksi nikah. Saksi nikah, memang penjelasannya gitu. Kalau misalkan ada saksi, kemudian sehari-hari kepalanya, ini saya tidak sedang menyindir siapapun, saya pun kadang-kadang ngajar dia pak, tengah ngopeci. Kadang-kadang kayak saya ini biasa. Apalagi kalau sedang badminton, bermain bola dan sebagainya, ini kan dibuka. Kalau ngaji, sholat baru pakai ini. Ini kadang-kadang jadi standar. Makanya saya sering sampaikan ke jamaah yang lain, kalau ada dua orang, Pak, dua orang, kedua orang ini akan dikasih kesempatan untuk terlibat dalam acara pernikahan. Tunjuk satu orang yang ilmunya lebih tinggi menjadi saksi, lain kerenyerenkan atau nanti. Saya ulang ya, saya ulang. Kalau ada dua orang nih, ada dua orang. Dua orang ini ilmunya beda misalkan ya, segi ilmu agamanya beda. Maka tunjuk yang paling tinggi ilmunya sebagai saksi, bukan sebagai nunyerenken atau nunampi. Nikahan tanpa nunyerenken, tanpa nunampi, salah kalimatnya jadi. Cuman kalau nikahan saksi nanti apa karena hukum nikah itu terjadi.
mau ibu atau bapak punya anak dinikahkan kalawan saksi, misalkan saksi nata apal ilmu fikih, kuduna teu sah disebut sah, saumur hidup kan zina. Saumur hidup kan zina. Gini, terutama lamun ku Sunda. Sunda itu agak ribet. Makanya kalau bisa Indonesia itu lebih tidak seribet Sunda. Lebih simpel lagi bahasa Arab. Saya bahasa Arab dulu ya. Saat ini bahasa Arab. Lancar kan? Lancar ya, memang gampang. Mobil tu nikah wa tazwijaha bil mahir makur halan, beres, selesai. Dina kalimat bahasa Sunda yang sisi mempelainya kan kadang-kadang ada yang bilang tarima, ada yang bilang narima, ada yang bilang tampi, ada yang bilang nampi. Anu bener lu mana? Nampi atau tampi? Kalau yang gak tahu masalah ini jangan dijadiin saksi. Kumaha pun misalnya salah. Yang benar itu bukan tampi, tapi nampi. Nampi abi nikah, kan gitu. Termasuk misalkan saat antara kontan dengan saya terima, kan harus benar-benar pokoknya perlu hafal ilmu dah. Makanya saya sering sampaikan sekali lagi, kalau ada dua orang yang akan dilibatkan dalam acara akad nikah, ada dua ustadz, misalkan yang akan dilibatkan dalam acara akad nikah, usahakan yang menjadi saksi itu yang memang di antara kedua ini yang kira-kira lebih tahu ilmu fiqihnya, supaya nanti status nikah anak bapak saudara ibu itu benar-benar sah, dipandang dalam hukum agama, dipandang dalam administrasi kenegaraan. Paham? Kembali ke sholat. Sholat, saya sering sampaikan Pak Ibu sekalian, pakai peci itu, beda acara, beda tata cara. Lamun di foto kan iya. Saya kalau sambutan ya gini, ini sedang ceramah ya gini, pantes gitu. Kalau sholat, ini dibuka. Ini bapak-bapak yang hadir saat ini, kalau nanti misalkan masih ada kesalahan, tong ngadaku abdi ke di akhirat, sama terus di wartosan. Ini dibuka, sampai dibuka, terbuka. Lamun bersolat, lamun kergapreh kan kieunya, kergapreh mah kieu ge santai. Lamun kertahlilan kieu, naon sababna meh besekna dua. Iya kesemenang, iya jadi saya menang, kan gitu. Pada KM biasanya gitu. Kan gitu, pakai peci. Ibu-ibu juga sama. Kalau misalkan ibu-ibu pakai mukena masih terlihat sehelai rambut pun, jangan dampak saya nanti di akhirat. Kenapa? Karena sehelai rambut pun itu akan mempengaruhi kesahan sholat. Statusnya sah atau tidak terpengaruh bahkan hanya dengan sehelai rambut. Itu yang pertama, terutama bapak-bapak. Yang kedua, pas sujud, saya itu sok gete kamu baru dapat naik di bangkut tanah orang teh. Dampal sampai sih bener lamun di barudak, hari bapak-bapak mah kan bisa jadi ngewa gak ditebalain sedang mabuk napa. Lamun sujud eta naon si kaki si ngalipet, tungtungna si ngalipet tekan ieu teh, tekan dikieukeun. Saya ini banyak sering dikieukeun teh. Ini jangan sampai kayak gitu. Ibu-ibu juga sama, ini berlaku bagi bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Kenapa? Kalau ini sujudnya gini tak? Iya nggak sah. Kalau nggak sah, ya nggak diterima. Kalau nggak diterima, ya berarti nggak punya pahala sholat. Kalau nggak punya pahala sholat, mau ngapain tiap tahun merayakan Isra Mi'raj? Sholat masih bener lah. Kalau bener, ada peluang untuk diterima. Kalau nggak bener, sudah pasti tidak diterima. Terakhir, ini mungkin terakhir ya. Kalau ibu-ibu memang bunyi sedaya ya. Ini bapak-bapak pakai sarung. Ada di sini beberapa pakai sarung ya. Suka ada perdebatan, suka ada pertanyaan. Ustaz, saat sujud telapak kaki itu renggang, ditekan gini renggang atau ditempel? Bapak suka ditempel atau renggang? Ada yang suka renggang? Yang baik yang renggang atau ditempel? Kalau ditempel alhamdulillah. Ibu, ieu teh kan jumlah ibu-ibu jeung bapak-bapak seukeun ibu-ibu. Berarti akan banyak suami sebagian dari ibu-ibu yang enggak hadir kan? Oke.
Ibu bapak juga sama, nanti kasih tahu. Ibu kalau sudah tahu ilmu ini kasih tahu bapak-bapak. Bapak juga sama. Kalau bapak pakai sarung, kemudian di dalamnya tidak pakai celana, dengan celana panjang, pakai kolor lagi misalnya, pakai sarung, maka menutup bagian telapak kaki itu bukan lagi menjadi sunnah, tapi wajib. Kenapa? Karena saat dibuka, si bagian pangkal pasujud ya, pasujud kan dibuka. Dari belakang kelihatan nggak nih Yonatan? Kelihatan kan? Bu Pak, ini itu masih apa? Masih aurat. Kalau terlihat dari belakang ininya berarti terlihat auratnya. Kalau terlihat auratnya berarti sholatnya batal. Kalau sholatnya batal berarti diterima atau enggak? Ya enggak, batal. Gitu kan? Kumaha pakai celana. Ya kalau pakai celana bebas, mau dibuka, mau ditempel juga boleh. Itu beberapa kesalahan sebetulnya meskipun banyak. Ini sekedar supaya terlihat aja Isra Mi'rajnya ada beberapa yang dibahas tentang sholat. Para bapak dan ibu sekalian, itu barangkali yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ada hidayah dan taufik. Banyak sebetulnya yang bisa dibahas tentang ciri-ciri hamba Allah. Ada 9 kalau tidak salah di penghujung surah Al-Furqan. Lebih jelasnya silahkan dipelajari. Termasuk doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang yang membacakan kalimat itu sejujurnya sudah menjadi ciri orang yang layak disebut hamba Allah. Di kriteria hamba Allah itu ada 2 doa yang diajarkan. Yang pertama Rabbana hablana, yang kedua yang tadi Rabbana shrif anna. Rabbana hablana para bapak dan ibu mungkin sudah tahu lah. Cuman Rabbana shrif anna itu yang mesti kita pelajari, kita hafal bersama-sama. Usahakan hafal lah. Usahakan katalar lah. Apalagi bapak-bapak ibu-ibu yang dulu pernah menghafal Al-Mulk 30 ayat. Untuk menghafal 1 ayat itu nampaknya sederhana lah. Bu bilih terang bapak-bapak teh katalar surah Al-Mulk 30 ayat. Alhamdulillah. Baheula tapi ayeuna nama duka. Saya teuing, tapi sudah terbiasa kan. Otak kita, memori kita sudah terbiasa menghafal. Mudah-mudahan ada hidayah dan taufik yang bisa kita kemas bawa ke rumah masing-masing sebagai pertanda bahwa Isra Mi'raj yang kita jalani pada malam hari ini benar-benar Isra Mi'raj yang sukses yang bisa membuat pribadi kita menjadi lebih layak dipanggil hamba Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tujuh pertemuan kita pada kita sambil doanya. Kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Terakhir saya lupa kita sama-sama berdoa terutama untuk sahabat-sahabat kita, untuk para pendiri Mushola Nur yang belum sempat namanya kita sebut tadi ya. Yang pertama mungkin Pak Haji Deni Solihin almarhum, kemudian Bapak Jody almarhum, kemudian Pak Yahya almarhum, ada yang lain 3 Bang Yahya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan
mereka semua diterima iman Islamnya, dimaafkan dosa-dosanya, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus jujur, kita merindukan mereka. Kita rindu dengan gerak cara mereka berjalan, dengan cara mereka berbicara, dengan cara mereka guyon bersama kita. Kita sama-sama berharap kepada Allah, guyonan itu, candaan itu bisa terulang kembali memorinya di surganya kelak bersama kita tentunya. Kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah, kita bisa berkongsi kembali, kita bisa bertemu kembali, kita bisa dipertemukan, kita bisa menikmati indahnya surga bersama-sama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa awsilhum bil ma'i wa thawbi wal marad wa naqhim min al-khutaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Terakhir, kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Musola ini adalah bakti mereka, musola ini adalah cara mereka menghambakan diri kepada Allah. Musola ini adalah amanah dari mereka. Kita yang masih hidup mudah-mudahan diberi kekuatan, hidayah dan taufik untuk menjalankan amanah ini, untuk melangsungkan amanah ini, untuk mempergunakan musola ini sebagaimana mestinya. Kita makmurkan musola ini sampai-sampai kita bisa memberikan senyuman indah di bibir mereka. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah, billahi bisabil haq. Allahumma waffiq lana bi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, demikian tadi tausiah yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah telah selesai rangkaian acara peringatan Isra Miraj malam ini. Atas nama panitia penyelenggara, sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan peringatan ini kurang berkenan. Saya selaku pembawa acara, bila ada ucapan dan tingkah laku kurang berkenan, saya selaku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.